Federasi tuntas Shain Patinama bisa bela timnas lawan Palestina. Erick Thohir bicara rumor Park Hang-seo gantikan Sinteyong. Indra Safri bocorkan lawan uji coba timnas U22 usai hadapi Lebanon. Dirumorkan rekrut Arhan Muangthong United akhirnya beri tanggapan. Erick Thohir turun tangan mengatasi naturalisasi Justin Hubner dan kawan-kawan. Belakangan ini PSSI memang dirumorkan melakukan kontak dengan pelatih Park Hang-seo. Rumor ini semakin gencar dibicarakan setelah media Vietnam membuatnya. Kabar ini memang semakin ramai di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sementara itu, menanggapi hal ini, Erick Thohir menegaskan bahwa ia tak berbicara dengan pelatih siapapun. "Saya tidak pernah berbicara sama siapapun demi Allah," ujar Erick Thohir. Justru, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku akan membicarakan masalah kontrak dengan Sinteyong pekan depan. Dengan begitu tak memungkinkan bagi PSSI berbicara dengan pelatih baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan perpindahan Federasi Pemain Naturalisasi Shain Patinama dari Belanda ke Indonesia telah tuntas. Dengan begitu, pemain berusia 24 tahun itu bisa membela timnas Indonesia melawan Palestina. Ya, tentu saja ini menjadi kabar baik untuk semua pihak, termasuk juru taktik timnas Indonesia Sinteyong. Pasalnya, Shain Patinama dinaturalisasi juga atas permintaan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dengan begitu, setelah selesainya perpindahan Federasi, Shain Patinama bisa tampil memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday periode Juni mendatang. Pertandingan melawan Palestina dijadwalkan bakal berlangsung pada 14 Juni mendatang. Dengan tuntasnya perpindahan Federasi Shain Patinama, tentu saja Sinteyong mendapatkan tambahan pemain. Ya, situasi ini bahkan bisa membuat Sinteyong memakai ketiga pemain naturalisasi yang prosesnya telah selesai. Hal ini karena Sandy Walsh 2 kali batal membela timnas Indonesia. Sementara itu, saat melawan Palestina nanti, diharapkan tidak ada lagi kekurangan dan juga semua pemain bisa berkumpul. Timnas Indonesia pun ditargetkan bisa menampilkan performa terbaik dengan kekuatan penuh. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri membocorkan lawan terakhir yang bakal dihadapi anak asuhnya setelah 2 kali bentrok dengan Lebanon. Pasalnya, masih ada satu laga uji coba lagi yang akan diselenggarakan. Nah, Indra Safri mengungkapkan ada 2 lawan yang bakal dihadapi oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Yang keempat dengan tim lokal antara PSM dan Dewa United sedang diurus oleh PSSI, ungkap Indra Safri. Ya, sementara itu andai lawan PSM Makassar, maka timnas Indonesia U22 bakal mendapatkan uji coba yang menarik. Sebab tim Cuku Echa belum lama ini menyabet gelar juara BRI Liga 1. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri mengungkap alasan skuadnya batal bertanding melawan Tajikistan dan juga Cina di laga uji coba jelang SEA Games 2023. Ya, menurut Indra Safri, hanya Lebanon yang mau bertanding saat bulan puasa. Ya, meskipun begitu, Indra Safri tidak berkecil hati. Ya, Lebanon dianggap ex-juru formasi timnas Indonesia U19 tersebut punya kemampuan yang luar biasa dan mampu merepotkan anak asuhnya. "Kami harus beruji coba dengan lawan yang seimbang, lawan yang lebih kuat, dan lawan yang lebih rendah. 3 tipikal uji coba itu harus dilalui oleh pemain-pemain," tutup Indra Safri. Klub Thailand Muangthong United memberikan respon usai dirumorkan rekrut bek timnas Indonesia yang berkarir di Tokyo Ferdi Pratama Arhan. Ya, sementara itu jurnalis Thailand Zancas Richelle baru-baru ini menyebut Arhan cocok bermain di Muangthong United. Dan menariknya, cuitan itu kemudian direspon oleh Muangthong United. Rumor itu disorot, tapi mereka tidak memberikan jawaban pasti soal ketertarikan itu. "Kami menghargai minat Anda pada Muangthong United," balasnya di unggahan Zancas Richelle. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berencana melakukan pertemuan dengan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Ia juga mengaku akan memperpanjang kontrak Sinteyong. Yang pasti pertemuan itu dengan Coach Shin akan ada, tapi mungkin bukan minggu ini. Minggu depan, saya pelajari kontraknya, ujar Erick Thohir dikutip dari unggahan @PSSI. Ya, selama ini Erick Thohir belum mengetahui detail kontrak Sinteyong, termasuk soal gaji. Ia pun belum bisa memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak sang pelatih atau tidak. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan pihaknya tidak ingin mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan situasi terkini yang terjadi di lapangan. Selesai mengurus masalah dengan FIFA, Erick Thohir akhirnya turun tangan mengatasi benang kusut naturalisasi Justin Hubner dan kawan-kawan yang masih tak jelas sampai mana. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu ingin mendapatkan ketegasan. Ya, pasca batalnya Indonesia berlaga di Piala Dunia U20 2023, singkatnya Erick Thohir masih meragukan komitmen dari ketiga pemain tersebut.
Dan kemungkinan terburuk pun diungkapkan oleh Erick Thohir, di mana sebagian pemain akan tetap berkomitmen menjadi WNI, sementara yang lainnya tidak. Tapi sebagian mungkin tidak jadi, kan bisa saja. Saya tidak tahu, itu kan pilihan daripada opsi daripada individu, terang Erick Thohir. Pelatih Lebanon Miguel Moreira mengungkap kekhawatirannya, yakni menjelang menghadapi timnas U22 Indonesia di laga uji coba. Ya, timnas U22 Indonesia berisikan pemain yang memiliki teknik bermain yang di atas rata-rata. Selain itu, fanatisme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola juga menjadi sorotan Miguel Moreira. Namun kekhawatiran Miguel Moreira tak hanya sampai di situ saja. Menurutnya perbedaan temperatur dan juga kelembapan udara akan menjadi tantangan tersendiri bagi anak asuhnya. Lebanon merupakan sebuah negara di Timur Tengah, sepanjang Laut Tengah dan perbatasan dengan Suriah di utara dan timur, dan Palestina di selatan yang beriklim subtropis, sementara Indonesia sendiri memiliki iklim tropis. Saya pikir kedua tim akan mengalami masalah, tetapi masalahnya akan lebih besar untuk kami, karena temperatur dan kelembapan udara, ujar Miguel Moreira. Jika timnas U22 Indonesia bersiap mentas di SEA Games 2023, Lebanon akan tampil di West Asian Football Federation Championship. Persiapan terus dilakukan timnas U22 Indonesia mengingat mereka akan melakoni laga pertama di SEA Games 2023 29 April mendatang. Apalagi skuad besutan Indra Safri ini diberikan target untuk membawa pulang medali emas ke tanah air. Ya, sementara itu Rizky Ridho percaya diri sudah siap menghadapi Lebanon di laga nanti. Saya mewakili teman-teman untuk pertandingan nanti, semuanya sudah siap, kata Rizky Ridho. Semoga kami bisa menampilkan yang terbaik, bisa bermain sesuai arahan pelatih, imbuhnya. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri menganggap training camp atau TC jangka pendek merupakan langkah efektif untuk timnas Indonesia. TC jangka panjang itu memang kan tidak ideal kecuali tim usia muda 17 tahun. Itu mungkin kalau yang belum bermain di klub Liga 1 dan 2, itu mungkin dengan TC yang dilakukan dengan spesifik, kata Indra Safri. Ya, menurut Indra Safri, pemain yang datang pada tahap akhir TC memiliki kualitas lebih baik dibandingkan pemain yang sudah lama latihan di pemusatan latihan. Indra Safri mengungkapkan alasan mengapa timnas Indonesia U22 mengundang Lebanon untuk laga uji coba menjelang SEA Games 2023. Alasan pertama, Lebanon merupakan tim yang berkenan diajak datang ke Jakarta saat puasa. Lebanon juga dianggap sebagai lawan yang tepat untuk menguji mentalitas pemain. Ya, sementara itu pelatih yang pernah meraih gelar juara Piala AFF U19 dan juga U23 ini mengungkapkan ingin mendapatkan lawan tanding yang setimpal. Ya, sementara itu melawan tim asal Asia Barat menurutnya cocok untuk mengasah kualitas pemain. Pelatih Lebanon Miguel Moreira menilai bila laga melawan timnas U22 Indonesia bukan sekedar uji coba. Miguel Moreira pun berencana menurunkan pemain andalannya saat bertemu timnas U22 Indonesia. Ya, hanya saja hal tersebut kemungkinan baru terjadi pada laga kedua yang digelar pada tanggal 16 April mendatang. Miguel ingin memberikan kesempatan kepada beberapa pemain lainnya terlebih dahulu. Hal itu bertujuan agar ada klub luar yang kepincut dengan pemain Lebanon. Di luar negeri, kami punya liga kompetitif di Lebanon, tetapi pasarnya tidak sebesar di Indonesia, ungkap Miguel Moreira. Pelatih Lebanon Miguel Moreira menyanjung Indonesia jelang pertandingan uji coba melawan timnas Indonesia U22 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, dalam konferensi pers sebelum pertandingan, pelatih Lebanon mengaku merasa terhormat bisa datang ke Indonesia. Pelatih asal Portugal itu memberikan pujian untuk Indonesia. Suatu kehormatan besar bagi saya, terutama untuk berada di sini, berada di Indonesia, untuk berada di negara yang indah ini, kata Miguel Moreira. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.